Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita jumpa lagi. Doa saya selalu menyertai Bapak Ibu dan saya berharap selalu Bapak Ibu diberkati Tuhan dan baik-baik saja dan tetap semangat. Puji Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersyukur hari ini kembali kita diajar dengan kebenaran firman Tuhan, ditegur dengan kehendak Tuhan, agar hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Jikalau hari ini kembali kami boleh menerima firman-Mu, mendengarkan perintah-Mu untuk boleh kami taat sesuai kehendak-Mu, hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan dimanapun kami berada, dan berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selamanya. Hikmat-Mu selalu memimpin setiap kami dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, tema khotbah saya hari ini adalah menyikapi kesempatan yang tersedia bagi orang yang beriman. Menyikapi kesempatan yang tersedia bagi orang yang beriman. Ada pepatah yang menyatakan bahwa pandai-pandailah di dalam mencari dan mengambil kesempatan, Bapak Ibu. Apa maksudnya? Saudaraku, berarti bahwa di dalam sebuah kesempatan itu sangatlah berperan penting di dalam ketentuan untuk menghasilkan keberuntungan dan kesuksesan bagi semua orang. Jadi kesempatan itu adalah satu peluang Bapak Ibu untuk kita mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan. Jadi gejala umumnya, semua pihak selalu mencari yang namanya kesempatan, baik itu kesempatan untuk berbuat kebenaran maupun kesempatan untuk berbuat kejahatan. Nah ini Bapak Ibu, kita selalu mencari kesempatan yang mana? Sebagaimana Yudas Iskariot dan iblis yang mencari kesempatan untuk berbuat jahat kepada Yesus Kristus. Kita lihat di Matius 26 ayat 15-16. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sayang sekali Bapak Ibu, Yudas itu mencari kesempatan untuk berkhianat. Jadi kesempatan yang ada dia pergunakan untuk berkhianat dan menyerahkan kepada Yesus Kristus untuk Yudas Iskariot jual. Kita lihat Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada kesempatan berbuat benar, ada kesempatan berbuat jahat. Iblis dan Yudas mengambil kesempatan untuk berbuat jahat. Jadi incaran kesempatan yang ingin dia peroleh adalah untuk berbuat jahat. Untuk menunggu waktu berbuat kejahatan Bapak Ibu. Sangat disayangkan. Makanya bagaimana tanggapan kita tentang sebuah kesempatan sebagai orang yang beriman. Nah ini penting Bapak Ibu. Kesempatannya bagaimana sebagai orang beriman. Sebab kesempatan itu Bapak Ibu kondisinya tidak datang kedua kalinya. Kita lihat di Efesus 5. Ayat 15-19. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sifat firman Tuhan ini Bapak Ibu menurut pribadi kita bagaimana? Apakah sebuah perintah, sebuah anjuran, sebuah himbauan, atau suatu keharusan untuk dilakukan? Hal itu tergantung tanggapan kita, serius atau tidaknya untuk dilakukan, sebab nantinya akan tergantung ditempatkan pada posisi kesempatan yang keberapa.
Apakah kesempatan yang pertama atau kesempatan yang kesekian untuk kita melakukan firman Tuhan? Jadi saudaraku, apabila firman Tuhan ini, perintah Tuhan ini, himbauan Tuhan ini, kita anggap sebagai hal yang nomor sekian. Jadi kesempatan yang kesekian kalilah kita baru lakukan. Kita baru taati. Nah, ini nggak boleh terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Seharusnya, saudaraku, kesempatan pertamalah firman Tuhan itu harus dilakukan. Kesempatan pertamalah perintah Tuhan itu harus dikerjakan, harus ditaati. Jika kesempatan yang tidak pertama kita lakukan, maka kesempatan-kesempatan duniawi yang akan kita lakukan menyibukkan diri kita. Perhatikan Bapak Ibu, tanggapan Bapak Ibu terhadap firman Tuhan ini bagaimana? Sebab semua itu bermain dalam nilai kesempatan. Sebab di dalam kesempatan tersebut sangatlah menentukan yang menandakan penghargaan kita terhadap firman Tuhan. Jika kita menaruh firman Tuhan untuk kita lakukan pada kesempatan yang kesekian kalinya, kita sama saja tidak menghargai firman Tuhan. Seharusnya firman Tuhan itu nomor satu kesempatan kita lakukan, Bapak Ibu. Jangan kita sia-siakan kesempatan-kesempatan yang ada terhadap firman Tuhan ini. Jika kita sia-siakan, kita akan menyesal, Bapak Ibu, seumur hidup. Jadi bicara kesempatan itu bicara pentingnya soal peluang untuk kita lakukan atau untuk kita tidak lakukan. Kalau yang benar, Bapak Ibu, jangan ditunda. Kalau firman Tuhan jangan ditunda. Kesempatan pertama kita lakukan. Kalau ada firman yang menegur kita, untuk kita minta ampun, kesempatan pertama kita minta ampun. Untuk saling mengampuni, kesempatan pertama kita harus saling mengampuni. Jangan ditunda, ntar besok, nanti saja, kapan-kapan. Sebab saya beritahu, takut waktunya nggak cukup, Bapak Ibu. Sebab manusia itu hidupnya seperti uap. Jadi melalui kesempatan-kesempatan yang ada, kita dibuat pilihan. Melakukan nilai yang benar atau nilai yang salah. Melalui kesempatan yang tersedia sebenarnya dibutuhkan proses pergumulan waktu. Jadi kita perlu benar-benar serius menanggapinya. Benar-benar serius untuk kita mentaatinya atau memikirkannya. Sebab kalau tidak demikian, Bapak Ibu, iblis akan mencuri kesempatan dan akan merayu Bapak Ibu sekalian untuk berbuat jahat. Kita lihat yang pertama, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini. Kesempatan berbuat benar. Bila manakah itu terjadi? Kita lihat di Kisah Rasul pasal 16, ayat 9 sampai 12. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Apapun kesempatan yang diberikan Tuhan, jangan kita tunda, Bapak Ibu. Buktinya Paulus, pada saat ada tanda diberi untuk dia melakukan segala perintah Tuhan, dia selalu serius dalam hal ini. Dia selalu mencari kesempatan untuk melakukan dan mentaatinya. Setiap orang benar seharusnya, Bapak Ibu, dipimpin oleh kehendak Tuhan. Dan kesempatan-kesempatan yang ada adalah peluang untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi kita tidak memberikan kesempatan untuk melakukan hal yang jahat. Sebab bila kita abai, Bapak Ibu, dalam hal kesempatan untuk Tuhan perintah, maka saudaraku, kita sudah disebut sebagai orang yang menyangkal Tuhan, sebagai orang yang memberontak kepada Tuhan. Apa jadinya jika Rasul Paulus mendapat perintah untuk ke Makedonia, kemudian dia tanggalkan, dia tunda dan segala macam, bahkan mungkin dia tidak lakukan. Tidak ada ceritanya ada penginjilan di Asia, Bapak Ibu. Makanya saudaraku, maksud dari Tuhan, ya kan, perintah Tuhan ini adalah penting. Makanya kita harus dalam kepentingan tersebut memberi kesempatan yang nomor satu. Ingat baik, perintah Tuhan, kehendak Tuhan adalah kesempatan kita melakukan yang nomor satu yang terpenting.
sehingga terkondisikan bahwa hidup kita adalah sebagai orang yang selalu siap diperintah Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi berarti kesempatan-kesempatan berbuat hal yang bukan mempermuliakan Tuhan kita kesampingkan. Ada amin. Hidup ini Bapak Ibu kita harus serius, harus bersedia dipimpin oleh kehendak Roh Kudus. Karena Paulus bersedia dipimpin oleh kehendak Roh Kudus, makanya pada saat ada perintah langsung dilakukan, tidak pernah ditunda sama dia. Makanya dia selalu serius memikirkan dalam artian dia mentaatinya dengan baik. Makanya di situ Paulus dikatakan sebagai orang yang taat sampai mati untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Kita lihat kemudian Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaran sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang telah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kapan kesempatan Rasul Paulus membuang segala sesuatu yang dianggap sebagai sampah? Pastinya pada kesempatan yang pertama. Sudahkah Bapak Ibu membuang dalam hal ini diberi kesempatan untuk membuang sampah-sampah dalam kehidupanmu? Dendam, kecewa, berhala yang kau selama ini lakukan? Mumpung masih ada kesempatan, itu harus dibuang Bapak Ibu. Supaya keimananmu bertambah dewasa. Supaya kemajuan imanmu bertambah jelas. Supaya engkau selalu mempermuliakan Tuhan. Kesempatan itu Bapak Ibu pada hari ini datang kepada Anda sekalian. Untuk membuang hal-hal yang tidak perlu, tidak penting di dalam keimananmu. Kalau engkau tidak membuang, kesempatan itu akan hilang. Dan engkau akan menyesal seumur hidup. Sebab engkau sedang mendoakan Tuhan. Dan itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Ya kan? Makanya Paulus, dia sudah dari awal membuang hal-hal yang tidak penting, tidak perlu dalam kehidupannya. Yang dulu dianggap dia berharga, sekarang dianggap itu sampah bagi dia. Karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia dari segala-galanya. Kita tidak bisa bermain dua kaki Bapak Ibu. Ya kan, pada saat kesempatan kita membuang hal yang Tuhan tidak berkenan, kita tidak lakukan, kita terus pegangi hal tersebut. Dan satu sisi kita katanya beriman kepada Tuhan, itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kondisi kita harus jelas, harus tegas terhadap kesempatan-kesempatan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ada amin Bapak Ibu. Makanya hari ini saya anggap Bapak Ibu kita punya kesempatan untuk membuang hal-hal yang mana sampah dalam kehidupan kita, yaitu berupa hal yang Tuhan tidak berkenan, dan memperoleh kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan. Hati-hati, jika kesempatan ini Bapak Ibu lewati, dan Bapak Ibu abaikan, Anda akan tanggung resiko yang sangat berat. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi saudaraku, kita tidak bisa bermain di dalam dua kaki. Tatkala ada kesempatan yang benar, maka yang tidak benar pada kesempatan pertama harus segera dibuang. Masihkah kita tidak mau membuang perbuatan-perbuatan sampah kita tatkala ada kesempatan? Ya kan, padahal kesempatan pengenalan kebenaran dari Tuhan Yesus itu telah diberikan. Sehingga saudaraku berhati-hatilah dalam hal ini, karena masih banyak orang Kristen pengenalan akan Tuhannya tidak memadai. Bukan karena tidak memiliki kesempatan, akan tetapi tidak mau mengambil kesempatan dalam hal tersebut. Dan kemudian walaupun sudah di puluhan tahun menjadi orang Kristen, karena nyatanya dalam malahan masih banyak yang membuang kesempatan yang benar dan yang ada, dan lebih cenderung melakukan kesempatan berbuat dosa, patut disayangkan. Jadi ingat baik Bapak Ibu, peluang-peluang yang ada, kesempatan-kesempatan yang ada untuk kita lebih dekat kepada Tuhan jangan disia-siakan. Dan bagaimana caranya untuk hal tersebut Bapak Ibu? Jadi kesempatan-kesempatan yang tidak perlu, yang membebani hidupmu harus dibuang jauh-jauh, harus disingkirkan. Agar engkau tidak ada lagi halangan berjumpa dengan Tuhan, yaitu dosa. Ya kan saudaraku, sehingga kita benar-benar mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita lihat di Galatia 1 ayat 15-24.
Tetapi waktu Ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situlah kembali ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem dan mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah, kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Saudaraku, seawal mungkin Rasul Paulus tidak pernah menunda dan tidak pernah Bapak Ibu membuang kesempatan yang baik, yang benar. Jadi dia dalam hal pada saat dia tahu bahwa dia dipilih Tuhan sejak awal, ya kan, walaupun agak terlambat di dalam hal ini, dia tidak pernah minta pertimbangan kepada manusia, baik manusia dirinya maupun manusia orang lain. Begitu dia paham bahwa dia dapat perintah untuk mempermuliakan Tuhan dan menjadi saksi, sesegera mungkin pada kesempatan yang pertama dia lakukan itu, Bapak Ibu. Jadi dia kondisinya Bapak Ibu kondisinya berleha-leha, bersantai-santai, menunda-nunda yang kehendak Tuhan. Paulus itu kerjanya luar biasa dalam hal untuk memberikan satu nilai kesempatan bagi Tuhan untuk dirinya, Bapak Ibu. Satu hal yang luar biasa. Tidak dengan kita, seringkali kita katanya diperintah Tuhan, katanya mendengar suara Tuhan, tapi kesempatan-kesempatan yang ada malah kesempatan berbuat jahat, kesempatan berbuat najis. Itu omong kosong. Kau sedang ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Lihat bagaimana Paulus bertindak secara taktis. Pada saat ada kesempatan dia dipercaya untuk memberitakan kabar baik, dia kan saudaraku, kesempatan-kesempatan yang ada dimanfaatkan begitu luar biasa, dan dia tidak meminta pertimbangan yang membuat kesempatan-kesempatan itu terhambat. Makanya Bapak Ibu, kita tidak perlu berpikir panjang pada saat itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan, laksanakan. Jangan sampai kesempatan itu saudaraku hilang. Alangkah sayangnya kesempatan berbuat baik itu hilang. Kesempatan berbuat benar itu hilang. Berapa banyak kesempatan-kesempatan yang benar Bapak Ibu abaikan. Hanya demi kesempatan-kesempatan engkau mencari keduniawian. Patut disayangkan, bukan? Sebab umur kita terbatas, waktu kita terbatas, Bapak Ibu. Jadi, pada saat kesempatan untuk kita berbuat benar, jangan ditunda. Amin, saudaraku. Itu yang penting Bapak Ibu menyadari. Yang kedua, kesempatan untuk berbuat baik. Di Yakobus pasal 4 ayat 13-17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apalah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan atau lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berapa banyak orang Kristen, Bapak Ibu, seperti firman Tuhan ini katakan. Ya kan, dia selalu mencari kesempatan-kesempatan untuk keduniawian, memuaskan hawa nafsunya, mencari untung ini dan itu materi. Padahal itu semuanya tidak dibawa mati. Sehingga kesempatan untuk hal berbuat baik, saudaraku, tidak dilakukan, tidak dikerjakan, berkesan diabaikan, dilalaikan. Dan apa yang kau cari itu untuk siapa? Dan apakah Bapak Ibu saat tatkala mati, engkau bawa itu semuanya apa yang kau cari? Sementara engkau mengabaikan kesempatan untuk berbuat baik, berbuat benar, engkau tidak lakukan. Engkau sudah berdosa, Bapak Ibu. Jadi tipe orang Kristen semacam ini banyak sekali, Bapak Ibu.
Jadi orang semacam sombong gitu loh. Saya akan ke kota anu mengambil kesempatan untung, mengambil kesempatan itu sukses segala macam. Tapi kesempatan untuk berbuat baik malah diabaikan, malah dilalaikan, malah disingkirkan. Makanya dengan jelas dikatakan, tetapi sekarang kamu megahkan diri dalam congkakmu dan semua pengembagaan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Camkan baik-baik Bapak Ibu. Engkau harus benar-benar merenungkan kesempatan apa untuk berbuat baik dan kapan itu datangnya. Berapa banyak Bapak Ibu sudah lewatkan, berapa kali Bapak Ibu sudah abaikan. Ini penting loh, jangan sampai kita kesempatan-kesempatan yang ada untuk kesombongan kita, untuk kecongkakan kita, untuk menimbun harta materi keduniawian yang kita tidak bawa mati. Pada ini kita akan menyesal seumur hidup. Seharusnya kumpulkanlah harta di sorga karena ngengat dan karat tidak ada di sana. Ada amin? Kesempatan berbuat baik benar-benar harus segera kita kerjakan. Benar-benar harus segera kita lakukan agar nama Tuhan dipermuliakan. Iya kan? Banyak orang Kristen mengabaikan hal tersebut Bapak Ibu. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, kita dinyatakan sebagai orang yang berdosa. Sebab kesempatan-kesempatan berbuat baiknya kita tidak lakukan. Karena kita sibuk untuk mendapatkan kesempatan mengambil keuntungan dalam hal materi. Sehingga kita mengabaikan orang-orang yang harus kita berbuat kepada hal yang baik. Sehingga kita hidupnya dalam kecongkakan. Padahal hidup kita selalu diatur oleh Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, kesempatan kalau kita dalam hal beruntung, kalau dari Tuhan, itu hal yang mana Tuhan berkenan. Makanya mulai sekarang biarlah kesempatan-kesempatan yang dari Tuhan sajalah yang kita kerjakan. Yang bukan dari Tuhan kita singkirkan. Karena kita hidup menurut waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sehingga saudara-saudaraku, kita dengan rendah hati mengatakan jika Tuhan berkenan, aku akan melakukan ini dan itu. Iya kan? Sehingga pada akhirnya kita mengerti dan memiliki kepekaan. Hanya Tuhan berkenan saja yang kita kerjakan. Dia itu berkenannya dia untuk kita berbuat baik dan melakukan hal yang baik dan hal yang benar. Penting ya Bapak Ibu, jangan sampai kita membuang-buang waktu, kesempatan-kesempatan yang ada yang untuk kita kerjakan menurut kehendak Tuhan. Kalau kita mengabaikan hal tersebut, kita akan sangat amat rugi besar. Jangan kita lalai mengasah kemampuan untuk mengenali dan mengetahui suatu perbuatan baik. Tatkala kita sudah memperolehnya kesempatan tersebut, sehingga jika kita lalai, maka telah berdosa karenanya. Jadi, kitanya janganlah sibuk hanya dengan urusan-urusan duniawi saja, yang hasilnya tidak dibawa mati. Ingat baik Bapak Ibu, mulai sekarang kita harus ada kepekaan. Kepekaan dalam hal kesempatan berbuat baik, berbuat benar. Segala sesuatunya Bapak Ibu tidak terjadi secara kebetulan. Jika ada orang yang menghadapi kita, kemudian kita untuk dalam perintah Tuhan berbuat baiklah kepada orang tersebut. Jangan kita tunda, jangan kita abaikan, jangan kita lalaikan. Ada amin Bapak Ibu. Jadi kesempatan yang kedua adalah kesempatan untuk berbuat baik. Jangan sampai kita abaikan itu. Jangan sampai kita lalaikan itu kalau kita tidak mau disebut orang berdosa. Kita lihat yang ketiga, kesempatan untuk bertobat. Roma 2 ayat 4-12. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari yang waktu mana bermuka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat.
dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Saudaraku, ada kurun waktu di dalam kita mempunyai kesempatan untuk bertobat. Dan kita harus bersedia sedari awal dalam hal pertobatan kita. Jika ini kita kembali tunda, Bapak Ibu, kesempatan itu akan hilang. Dan kita dinyatakan sebagai orang yang tidak pernah mengenal pertobatan, alias mengenal hal nilai kejahatan dan hidup dalam kejahatan. Dan pada ini kita akan binasa. Makanya Bapak Ibu, kita harus merespon dengan cepat dalam hal untuk kita bertobat. Kalau ada satu nilai petunjuk untuk kita bertobat, segera mungkin kita bertobat. Sebab kesempatan itu Bapak Ibu langka. Ya kan? Dan bukan tidak mungkin sudah menegur Bapak Ibu sekalian untuk Anda bertobat, tapi Anda tidak mau bertobat. Pertanyaan saya, sampai kapan? Sebab manusia hidup seperti uap. Sampai kapan Anda tidak mengambil kesempatan untuk bertobat? Dan malah mengambil kesempatan untuk berdosa, untuk berbuat ketidakbenaran, untuk mempermalukan Tuhan dan tidak mempermuliakan Tuhan. Sangat disayangkan waktu-waktu berjalan Bapak Ibu abaikan. Saya banyak melihat orang-orang Kristen ini Bapak Ibu tidak menyayangkan waktu-waktu yang ada untuk diberikan satu nilai pertobatan. Terus berbuat dosa, terus berbuat najis, terus berbuat jahat. Ingat baik, jangan kau bilang pada saat ini nanti kau menyesal terjadi kertak gigi di alam sana, di neraka. Jangan kau mengatakan Tuhan jahat. Karena kesempatan-kesempatan untuk bertobat sudah cukup Tuhan berikan waktu kepada kamu. Tetapi oleh karena kekerasan hatimu, oleh karena kebebalan dirimu, engkau tidak mengambil kesempatan tersebut. Padahal kesempatan tersebut adalah kesempatan penentuan untuk engkau sebagai hidup benar. Ingat baik Bapak Ibu, kita jangan berlindung pada kasih karunia yang tidak benar. Benar-benar pada saat ada kesempatan kita bertobat, laksanakan kesempatan tersebut, lakukan kesempatan tersebut, kerjakan kesempatan tersebut, taati kesempatan tersebut untuk bertobat. Jika kesempatan telah diberikan seluas-luasnya untuk bertobat, jika kita tidak meresponnya dengan baik dan benar, maka kita akan menyesal selamanya. Anda perlu hati-hati dalam hal ini. Dalam 2 Petrus 3, 13-16. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudara, banyak orang memanfaatkan tulisan dari Rasul Paulus mengatakan bikin dosa tidak apa-apa. Karena masih panjang waktu kita untuk bertobat. Ingat baik, sekali lagi saya bicara manusia seperti uap. Bukan tidak mungkin di antara kita sebentar lalu lenyap. Kalau engkau tidak mengambil kesempatan dalam pemberitaan firman Tuhan ini untuk bertobat, engkau akan rugi besar. Engkau akan menyesal Bapak Ibu. Makanya untuk itu sesegera mungkin untuk bertobat. Sebab detik kemudian kita tidak tahu akan terjadi apa. Jangan kita mempermainkan panjang sabarnya Tuhan. Jangan kita mempermainkan waktu-waktu berjalan yang Tuhan berikan. Jika kesempatan untuk Anda bertobat tidak Anda lakukan, berarti Anda sangat mengalami kerugian besar dan Anda sangat bodoh dalam hal ini. Jangan sampai kita, saudaraku, menyesal di kemudian hari yang tiada taranya. Jadi jangan ada kompromi di dalam kehidupan kita terhadap kesempatan untuk berbuat dosa. Sebaiknya kita tidak ada waktu kesempatan lagi dalam hal tersebut. Jangan memberikan kesempatan untuk kita berbuat dosa. Jangan berpikir kita punya kesempatan untuk berbuat dosa. Amin. Berpikirlah untuk kita segera bertobat dan mempermuliakan nama Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Sampai kita selesai hidup di muka bumi ini. Puji Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kesempatan bersyukur.
Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Semua orang bisa untuk bersyukur, akan tetapi tidak semua orang mau melakukannya. Walaupun sudah ada kesempatannya, karena mereka lebih mudah untuk mengucap syukur di dalam kesempatan yang tersedia, sehingga berakibat bagi mereka sudah mudah kecewa daripada mudah bersukacita. Sebaiknya apapun yang terjadi atas diri kita, mengucap syukurlah, sebab di dalam kesempatan untuk mengucap syukur tidaklah tergantung kepada keadaan mood kita, tetapi selalu adalah kesempatan dalam setiap keadaan berdasarkan firman Tuhan. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal, Bapak Ibu. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jika kita mengucap syukur dalam segala hal, kita tidak memberi kesempatan untuk mengucap syungut. Ada amin? Dalam segala hal kita harus bersyukur. Sebab semuanya yang kita alami tidak mungkin terjadi tanpa seizin Tuhan. Melalui proses-proses berjalan sebagai perjalanan rohani kita, selalu kita bersyukur. Pada setiap kesempatan tanpa kecuali mengucap syukur, agar kita tidak mempunyai kesempatan untuk mengucap syungut. Ada amin, Bapak Ibu? Jadi perlu kita selalu bersyukur. Dan tidak tergantung atas keberadaan mood kita. Tidak tergantung atas nilai kedagingan kita. Pokoknya ucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudaraku, kita perlu bahwa bersyukur adalah wajib. Sebab kesempatan-kesempatan bersyukur itu selalu ada, selalu hadir. Dan kita akan rugi apabila kita mengucap syungut ketimbang kita mengucap syukur. Syukurilah dengan apa yang Bapak Ibu alami hari ini. Bertanda itu baik, bahwa Tuhan itu setia. Kita percaya bahwa Allah dengan pemeliharaannya itu setia sampai selama-lamanya. Kita lihat di 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang mengganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dan dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi saudaraku, orang yang selalu bersyukur adalah orang yang mengerti akan kebaikan Tuhan, orang yang percaya akan kesetiaan Tuhan, orang yang tahu akan pemeliharaan Tuhan, orang yang paham akan Tuhan menyertai dia. Bersyukurlah dalam segala hal. Itulah kita dalam hal yang Tuhan perintahkan. Sehingga kita hidup selalu mengucap syukur karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Dan hidup kita selalu ada kesempatan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan tidak ada kesempatan untuk mempermalukan Tuhan. Ada amin? Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kita berdoa, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau adalah Allah yang hidup, yang luar biasa. Allah yang setia, yang selalu menyertai kami. Kami selalu bersyukur Tuhan. Dalam kesempatan yang ada kami selalu mempermuliakan nama-Mu. Kami tidak memberikan kesempatan kepada diri kami berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat najis. Yang ada adalah kami selalu memberikan kesempatan yang pertama untuk berbuat benar, berbuat baik, sesuai dengan perintah Tuhan. Sebab itulah kenyataan dalam hidup kami sebagai orang beriman. Nama Tuhan selalu kami permuliakan. Dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan berkati mereka. Lindungi dan pelihara mereka. Oleh karena kasih-Mu yang setia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.